Jadi untuk memudahkan kita cara menata rambut yang mana hasilnya seperti blow dari salon. Sickle itu hanya membuat efek bagian ujungnya itu masuk. Ya. Untuk yang S-curl itu dia gelombangnya lebih sedikit kelihatan, jadi seperti mirip-mirip blow variasi. Oke, kembali lagi bersama saya Wisnu Gandara di podcast Irwantim Hair Design. Kali ini segmennya adalah Halo Beauty Lovers. Di segmen Halo Beauty Lovers ini, biasanya saya akan menceritakan atau membahas tentang campaign-campaign yang kita lakukan di Irwantim Hair Design. Baik itu campaign tentang pengeritingan, pewarnaan, atau pengguntingan. Dan juga di sini kita akan membahas tentang atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang ke kita melalui sosial media kita, khususnya di Instagram. Khususnya hari ini, saya akan membicarakan atau membahas tentang permanen blow dry. Untuk itu, saya mengundang rekan saya yang adalah Art Director dari Irwantim Hair Design di cabang Sumarekon Serpong Mall, yaitu the one and only Irfan Mada. Halo. Apa kabar, Bri? Baik. Baik. Ya, glad to be back ya. Ya. Lama kita nggak jumpa ya, Bri? Luar biasa. Oke. Beauty Lovers, hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya Irfan. Kita akan ngebahas tentang permanen blow dry, Bri. Permanen blow dry. Nah, para beauty lovers tuh pengen tahu nih kira-kira apa sih permanen blow dry itu. Lalu kenapa kita harus melakukan service permanen blow dry? Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan menyusul nih, ya. Nanti kita akan ajukan juga pertanyaan dari para beauty lovers. Nah, untuk yang awal nih, mungkin Kak Irfan bisa ngejelasin apa sih permanen blow dry itu? Oke. Kita mulai ya. Oke, permanen blow dry itu sebenarnya mungkin inovasi terbaru ya. Inovasi terbaru yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam hal styling sendiri di rumah. Jadi untuk memudahkan kita cara menata rambut yang mana hasilnya seperti blow dari salon. Itu dia. Jadi intinya adalah servis perawatan atau servis permanen blow dry ini adalah untuk para beauty lovers yang ingin tampilan seperti habis di blow. Habis di blow, ya. Dan itu hanya dikering-keringin saja bagaimana? Dikering-keringin saja udah jadi. Jadi untuk ini sangat mudah untuk penataannya. Sangat mudah di rumah ya penataannya. Ini bagus juga ya, apalagi sekarang ini di kondisi seperti ini, di mana mengharuskan kita untuk tetap stay di rumah, melakukan work from home, semua meeting-meeting dilakukan di rumah. Tapi meskipun kita harus meeting di rumah, online, pastikan para beauty lovers ingin tampilannya tetap on point ya. Iya dong. Nah, daripada kita harus ngeblow sendiri, yang hasilnya juga kita tahu sendiri namanya ngeblow sendiri kan. Ini menjadi solusi ya. Iya, betul. Menjadi salah satu solusi agar tampilan kita seperti habis di blow. Seperti habis di blow. Wow, menarik sekali ya. Oke, nah lalu Bri, tentang permanen blow dry ini, kalau kita di Irwantim Hair Design ada berbagai macam nih bentuknya. Ada C-curl, ada S-curl, juga ada S-plus ya. Nah mungkin Kak Ivan bisa menjelaskan ya, kira-kira masing-masingnya ini apa sih? Apa itu C-curl, apa itu S-curl, dan sebagainya. Untuk tampilan permanen blow dry itu sendiri ada beberapa macam look ya yang kita terapkan di salon permanen blow dry itu sendiri. Ada yang modelnya C-curl, ada yang S-curl sama S-plus ya kan. Nah, untuk C-curl sendiri itu kebanyakan biasanya kita rekomendasi untuk rambut-rambut yang medium, misalnya sebahu atau bob yang memerlukan hanya untuk looknya biar kelihatan masuk aja gitu ya. Nah kalau untuk yang medium biasanya agak kepanjang, itu biasanya kita pakai yang S-curl yang
bulatnya itu lebih jadi, lebih kelihatan kayak seperti blue variasi. Nah, ada satu lagi yang lebih gelombangnya itu yang S plus. Biasanya itu kita rekomen untuk yang rambut yang ekstra panjang, yang perlu gulungannya lebih kelihatan gitu. Tapi perlu dicatat bahwa permanen blow dry itu sendiri looknya nggak seperti keriting. Itu yang membedakan dia. Namanya benar-benar seperti blow. Namanya kan memang permanen blow. Tampilan ingin seperti habis di blow, berarti kan memang tidak keriting. Namanya di blow itu kan maksimal ya gelombang aja ya. Jadi yang satu si curl itu untuk rambut-rambut yang mungkin hanya ingin ujungnya masuk lebih rapi. Terus juga kalau ingin udah mulai rambutnya panjang, biasanya udah mulai ada layernya. Biar agak kelihatan gelombangnya. Biar kelihatan gelombangnya, ingin tampilan blownya blow seperti blow variasi. Tapi tetap ya bentuknya tidak keriting, karena dia gelombang besar gitu ya. Dan yang terakhir adalah S plus, di mana ini disarankan untuk atau diperuntukkan untuk rambut-rambut yang ekstra panjang. Ekstra panjang. Yang ingin tampilan gelombangnya lebih kelihatan. Lebih kelihatan, betul. Oke. Dan catatan yang tadi disampaikan oleh Kak Irfan adalah namanya permanen blow itu ya bukan pengeritingan. Bukan pengeritingan. Jadi memang tampilannya dia tidak keriting, namanya di blow kan gitu. Jadi kita hanya membentuk bagaimana caranya agar nanti di rumah pada saat dikeringin itu lebih gampang. Lebih gampang hasilnya. Dan terlihatnya sudah seperti di blow. Gitu. Artinya beauty lovers juga harus bisa bagaimana cara mengeringkan di rumah gitu ya. Tentunya pasti kita akan ajarin ketika melakukan permanen blow dry, pasti kita akan edukasi customer-nya gimana caranya yang bagus untuk stylingnya segala macam. Dan itu nggak susah ya, gampang ya. Sangat mudah dan ya. Waktunya juga tidak memakan waktu yang lama. Jadi hitungan paling 5 menitan 5 menit 10 menit udah maksimal ya. Dibanding kita nge-blow sendiri biasanya sampai 40 menit. Hasilnya juga udah oke banget. Iya, udah oke banget. Otomatis ya. Nah, kita juga kan di Irwan Tim Hair Design setelah kita melakukan permanen blow dry itu juga kita akan diajari ya. Maksudnya beauty lovers di rumah juga akan diajari bagaimana cara ngeringinnya di rumah. Kita juga ada video, kita akan share videonya. Mungkin beauty lover bisa cek di Instagram kita di Irwan Tim Hair Design. Di situ udah ada videonya step by step bagaimana cara mengeringkan sendiri di rumah agar lebih gampang untuk ngeringinnya. Karena itu tadi kan kalau kitanya kita tidak bisa atau tidak apa ya? Tidak menguasai bagaimana cara ngeringin di rumah, which itu sangat gampang. Itu hasilnya pasti maksimal ya. Maksimal. Betul. Oke. Lanjut Kak Irfan. Tadi kita udah tahu bentuk-bentuknya seperti apa, ada C-curl, S-curl, dan S+, juga bagaimana cara ngeringin rambutnya di rumah. Nah, ini kita akan bicara tentang rambut-rambut seperti apa sih yang cocok untuk bisa melakukan servis permanen blow dry gitu. Kira-kira seperti apa gitu? Pada dasarnya kan kita melihat kondisi rambut ya, kesehatan rambut, dan kita sudah mengkategorikan kesehatan rambut itu ada beberapa level, maksudnya sampai ke titik yang rusak. Biasanya kita mengkategori itu 4 level. Untuk yang bisa dilakukan permanen blow dry itu kita sarankan di level 1, level 2, level 3. Seperti kalau misalnya level 3 mungkin udah melakukan proses kimia, mungkin coloring yang lumayan terang ya kan, yang sudah sedikit sensitif ya. Nah, kalaupun kita melakukan yang di level 3 ini, kita pasti ada produk-produk pendukung seperti pre-treatment supaya untuk mengcover si rambut itu supaya nggak tambah rusak. Kalau yang untuk level 1, level 2 sih aman ya untuk di permanen blow dry. Jadi memang yang harus diperhatikan apakah rambut ini bisa dilakukan servis permanen blow dry adalah utamanya kondisi rambut. Kondisi rambutnya. Yang pertama adalah kondisi rambut. Kenapa sih kita harus memikirkan kondisi rambutnya, Kak? Karena akan mempengaruhi dari hasil dan kondisi rambut pada akhirnya nanti setelah hasil dari permanen blow dry itu sendiri. Jadi memang poinnya adalah kondisi rambut semakin sehat, hasilnya akan semakin bagus. Semakin bagus. Oke. Ya, jadi kan itu tadi ya, Kak. Maksudnya tergantung kondisi rambut. Kondisi rambut semakin sehat, hasilnya juga makin
makin maksimal lumayan mempengaruhi ya, pasti mempengaruhi untuk hasil akhirnya. Dan juga jangan sampai nanti kalau kondisinya terlalu kering terus kita paksakan hasil akhirnya juga nggak bagus gitu. Udah hasilnya nggak bagus juga kondisi rambutnya nggak bagus. Jadi itu memang harus diperhatikan sekali. Betul. Tadi kan Kak Irfan bilang kalau misalnya level 1 berarti sehat, rambutnya sehat. Nggak pernah nggak pernah di proses kimia dan segala macam. Kalau yang level 2 mungkin bayangannya adalah rambut-rambut mungkin yang dia suka ngeblow di rumah atau hanya mungkin dicat basic itu masih oke sekali, aman lah, aman. Dan untuk yang level ketiga ini mungkin rambut-rambut yang mungkin beauty lovers sering melakukan blow, melakukan catok, terus juga pewarnaan yang levelnya tinggi. Nah ini bisa tapi kita akan melakukan proses pre-treatment. Iya, pre-treatment. Nah, pre-treatment itu fungsinya buat apa tuh, Kak? Dia untuk memprotek rambut itu, untuk menjaga dia, terus dia memperbaiki struktur di dalam rambut agar pada saat obat kimia itu masuk dia nggak langsung ekstrim, jadi nggak tambah merusak rambut itu. Jadi namanya proses kimia itu kan pasti kita butuh perlindungan rambutnya apalagi untuk rambut yang sudah lumayan kering level 3 tadi. Jadi kita lindungi dulu dengan pre-treatment baru kita bisa melakukan pembentukan atau melakukan proses kimia untuk hasilnya lebih terlindungi gitu ya. Good. Nah, yang berikutnya adalah tadi kita udah bahas tentang pre-treatment, juga bentuk-bentuknya, rambutnya seperti apa. Jadi pada intinya kita harus sebelum melakukan proses kimia atau melakukan proses pewarnaan atau pengeritingan, kita harus yang utama adalah melakukan konsultasi. Konsultasi itu penting sekali. Jadi untuk para beauty lovers di rumah, jangan ragu untuk datang ke cabang Irwan Tim terdekat untuk melakukan konsultasi ya. Dan konsultasi itu gratis loh. Gratis ya untuk para beauty lovers. Jadi langsung aja datang, kita akan sangat bisa membantu. Siap membantu ya. Mantap. Nah, setelah itu tadi udah dibahas jenis rambutnya seperti apa dan baiknya memang harus dikonsultasiin. Nah, kita masuk ke pricing nih, Kak. Untuk pricing kira-kira mulai harga berapa nih, Kak? Oke, kalau saya tidak salah untuk di Irwan itu sendiri harga permanen blow dry itu kalau nggak salah 1,3-an mulainya ya. Mulai di 1,3. Kenapa saya bilang mulai dari 1,3? Kita lihat kondisi rambut lagi, kepanjangannya, ketebalannya dan kayak gitu. Jadi memang tergantung ya untuk pricing itu tergantung ketebalannya, kepanjangannya. Betul. Kadang-kadang rambut sebahu bukan berarti nggak perlu produk banyak. Iya, belum tentu. Bisa jadi dia tebal gitu kan. Iya. Atau misalnya kondisi rambutnya agak kering, semakin kering kan dia semakin banyak membutuhkan pre-treatment ya. Pre-treatment, betul. Akhirnya membutuhkan banyak produk pre-treatment lagi. Ya. Itu menentukan pricingnya. Ya, tapi anyway juga untuk bisa menentukan berapa pricingnya ya bisa langsung dikonsultasiin. Iya, langsung. Bisa langsung datang, dilihat, nanti kira-kira kalau segini kira-kira pricingnya sekian. Iya, gitu, betul. Ya. Oke, Kak Irfan. Yap. Informasinya udah cukup jelas ya. Bagaimana melakukan permanen blow dry, buat apa, lalu di rumah tuh ngeringinnya seperti apa. Iya, betul. Ini perawatannya gimana nih, Kak? Perawatannya sendiri sih sebenarnya kalau untuk looknya, otomatis kan kita perlu produk styling. Produk styling saya pikir cukup dengan hair moisturizer, gunanya untuk supaya mengkontrol wave-nya itu atau gelombangnya itu sendiri, agar tidak terlihat kering dan tidak terlihat pecah. Kalau untuk yang treatment untuk ke batang rambutnya, untuk secara umum biasa seperti hair spa, hair masker, lakukan seperti biasa, rutinitas seperti biasa aja. Jadi di luar dari perawatan di rumah atau di salon, yang kita sarankan atau yang Kak Irfan sarankan adalah menggunakan produk styling yang tepat ya, yaitu berupa moisturize, bisa berupa
creamy, bisa, yang oil juga bisa. Tapi kita lebih menyarankan sih yang cream ya, karena kan dia khusus biasanya untuk yang curl. Ada krim khusus untuk yang bisa membentuk apa ya, rambut yang habis di permanen blow dry itu lebih kuat lagi ya. Atau lebih jelas lagi, kita konsultasikan di salon. Yes, akhirnya balik lagi ya, Kak. Kita harus konsultasikan. Jadi nanti beauty lovers di rumah juga harus perhatikan setelah di permanen blow dry juga ada kita akan saranin ya, nanti samponya di rumah seperti apa, conditionernya apa, maskernya apa. Lalu yang terpenting adalah produk stylingnya ya, Kak ya. Jadi cukup lengkap ya beauty lovers informasinya. Bagaimana hari ini kita mengupas tuntas tentang permanen blow dry. Dan untuk segmen berikutnya aku akan ngebacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kita di Irwan Tim Hair Design. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Kak, untuk yang menanyakan tentang permanen blow dry, khususnya tentang berapa lama proses pengerjaan di salon. Kira-kira berapa lama, Kak? Oke, untuk yang terupdate ya dari Akademi Irwan Tim, kita sekarang bisa melakukan permanen blow dry kurang lebih 3 sampai 4 jam. Rata-rata 3 sampai 4 jam. Jadi balik lagi ya, kondisinya kan berbeda-beda. Tapi mungkin beauty lovers di rumah bisa spare waktu kira-kira 3 sampai 4 jam ya. 3 sampai 4. Oke. Nah, untuk ketahanannya nih, Kak. Ada pertanyaan nih, ketahanan dari permanen blow dry itu berapa lama? Untuk ketahanan beberapa feedback dari customer kita rata-rata 3 bulan lebih, 3 bulan ke atas ya, 3 bulan ke atas. Dengan catatan itu juga sampai misalnya 6 bulan pun juga nggak langsung otomatis langsung loss, langsung lurus, nggak, cuma dia bertahap. Yang tadinya lumayan kenceng gelombangnya, dia sedikit agak lebih loss. Terus dia sekarang. Jadi memang 3 bulan. 3 bulan ya, 3 bulan itu tergantung dari bagaimana kita merawatnya ya. Merawatnya, iya. Jadi buat beauty lovers di rumah, jika sudah melakukan permanen blow dry juga jangan sering-sering atau jangan melakukan catok lagi, jangan ngeblow-blow di rumah lagi. Justru kita harus memaintain gelombangnya. Iya, betul. Gelombangnya di-maintain, terus juga jaga kesehatan rambutnya. Semakin sehat, semakin tahan lama, juga semakin merawat, mempertahankan gelombangnya juga semakin tahan lama juga, gitu ya, Kak ya. Betul. Nah, itu juga harus diperhatiin untuk bisa lebih awet ya permanen blow dry. Betul. Oke, Kak, untuk pertanyaan terakhir nih, Kak. Ada yang sedikit bingung nih. Apa bedanya bentuk C-curl sama S-curl? Oke. Ya, pertanyaan nih. Oke, seperti saya udah jelaskan dari awal bahwa C-curl itu hanya membuat efek bagian ujungnya itu masuk. Ya. Untuk yang S-curl itu dia gelombangnya lebih sedikit kelihatan, jadi seperti mirip-mirip blue variasi. Terus kalau yang S plus yang lebih jadi itu biasanya kita untuk yang rambut-rambut panjang yang kelihatannya gelombangnya lebih kelihatan. Jadi sangat berbeda ya. C-curl dia gelombang bukan gelombang ya. Jadi ujungnya masuk gitu, biar tampilannya lebih rapi. Kayak seperti blue biasa. Biasanya gitu. ya untuk blue biasa biasanya untuk model-model bob cocok banget nih yang untuk C. Ya, betul. Terus juga untuk ingin tampilannya rapi gitu. Nah, aku dengar-dengar juga ada yang bisa merubah rambut yang tadinya ikal yang agak berantakan bisa dibikin smooth juga nih. Iya, betul. Ada satu kelebihan dari permanen blow dry, kita bisa melakukan, ada teknik yang terbaru dari Irwan Tim, 2-in-1 ya. Kita bisa melakukan dua teknik ke dalam satu rambut. Lebih rekomen kepada untuk yang rambut gelombang atau misalnya alurnya yang kurang rapi, kita bisa melakukannya, misalnya bagian sininya kelihatan lebih lurus, lebih rapi, terus bagian bawah kita efeknya biar masuk. Oke. Jadi buat para beauty lovers yang rambutnya kira-kira agak gelombang, tadinya kan kalau kita pikir rambut gelombang ya nggak bisa dikeriting. Kalau rambut gelombang ngembang, dikeriting tambah ngembang gitu. Justru di sini kita bisa memperbaiki itu juga ya. Dalam sekali jalan kita bisa memperbaiki gelombang atau alur rambut yang kurang rapi menjadi lebih rapi. Ujungnya juga bisa masuk atau S-curl gitu ya. Betul. Mantap, Kak Ivan. Oke, informasi yang terakhir atau pertanyaan terakhir nih, Kak. Kira-kira
di cabang mana yang bisa melakukan servis permanen blow dry dan apakah harus membuat appointment, Kak? Untuk di Irwan Tim sendiri hampir semua cabang ya, bukan hampir semua cabang bisa melakukan permanen blow dry. Kalau untuk appointment memang kita selalu menyarankan untuk appointment, gunanya untuk supaya kita lebih prepare, terus lebih terkoordinir lah gitu ya. Gitu. Jadi ya sebaiknya kita appointment. Dan beauty lovers di rumah jangan khawatir, kita seluruh Irwan Tim Hair Design sudah bisa melakukan proses permanen blow dry. Ya. Jadi memang kita standarnya udah sama. Ya, jadi nggak usah khawatir. Datang ke cabang manapun semuanya tekniknya sama. Tekniknya gitu ya. sama. Dan memang sebaiknya kita appointment dulu biar kita lebih prepare dan segala macamnya. Oke. Kak Irfan, thank you banget hari ini udah bisa ngejelasin ke para beauty lovers bagaimana apa itu permanen blow dry, jenisnya seperti apa, bagaimana memaintainnya atau merawatnya dan segala macam. Oke, mudah-mudahan informasinya berguna ya buat para beauty lovers. Mudah-mudahan, amin. Oke, para beauty lovers, untuk para beauty lovers yang ingin atau ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan yang lain atau tentang yang lain, service-service yang lain, bisa langsung diajukan atau bisa langsung dilayangkan ke Instagram Irwan Tim Hair Design. Nanti kita akan coba untuk jawab, kita akan coba pecahkan bersama hairstylist top di Irwan Tim Hair Design. Oke, demikianlah para beauty lovers, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali di podcast Irwan Tim Hair Design di segmen-segmen yang lain. So, saya Wisnu Gandara bersama rekan saya Irfan Mada. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao. Thank you.